Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam, godong palem, jawab salam, godong lontong. Sampun dahan atau dereng? Berkhawatir itu pulang pikir bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai, asatidah ingkang kula muliaken, ingkang kula hormati, Abah Haji Ari Pamungkas, keluarga, ugi Ustaz Asrori ingkang kula hormati, para penerbang-penerbang baginda Rasul, Rabbana Al-Dhikra yang kita banggakan, semoga tetap jaya dan sukses, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin-hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini kita telah banyak mendapat rahmat dan nikmat dari Allah berupa sehat badan kita, sehat iman kita, sehat lingkungan kita. Saya mati panjenengan semua badannya seger warasan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ketiga saya ucapkan terima kasih kepada pemandu acara pada malam hari ini. Saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti dibarengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Artinya manfaat itu kalau sudah tahu kemudian dilakukan semampunya. Baik para jamaah, mengawali mari kita sholawat lagi. Semakin banyak sholawatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku coba tinggal. Aku nantian
Sallu ala Nabi Muhammad. Tukang parkir di dawat jadi pikir garai kuat tuku dawat nang perapatan timbang umat ayo sholawatan timbang umat ayo sholawatan. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada 4 peristiwa besar dalam perkembangan sejarah Islam. Peristiwa ini selalu diperingati di Indonesia, mulai dari tingkat RT sampai tingkat nasional, selalu diperingati. Tidak ketinggalan jamaah pengajian Alhamdulillah. 4 peristiwa besar dalam perkembangan sejarah Islam itu, satu yaitu peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kedua, peristiwa Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, tanggal 17 Ramadan. Yang ketiga, peristiwa Isra dan Mi'raj, tanggal 27 Rajab. Yang keempat, peristiwa tahun baru Islam, yaitu tanggal 1 Muharram. Saat ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
tanggal 12 Rabiul Awal. Ini tanggal berapa? Ini tanggal 13 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Ini menunjukkan bahwa peringatan Maulid itu tidak hanya pada tanggal 12 Rabiul Awal saja, tapi kalau bisa ya setiap hari mengadakan peringatan Maulid. Bagus, ngeten bagus, walau bandare. Saya Ustadz ini boleh laris, dia nonton mau. Jadi tidak ada batasan. Jadi kapanpun kita diperbolehkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebab memperingati Maulid itu satu, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sebagai bukti rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, supaya selalu ingat dengan nabinya. Jadi berlali sampai nabi ini. Soalnya manusia itu gampang lali, mudah lupa, mudah salah. Supaya selalu ingat dengan nabinya. Kemudian bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak kalah pentingnya, Maulid ini kita berharap supaya besok mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, terhadap Maulid ini di kalangan umat Islam, yang pertama ada yang semangat dengan adanya Maulid, ada yang senang amat atau amat senang amat atau amat senang. Yang kedua ada yang biasa-biasa saja. Dan yang ketiga ada yang tidak suka, bahkan membid'ahkan. Alhamdulillah kita termasuk orang Islam yang nomor satu, yaitu yang senang dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, di antara manfaat Maulid ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ceramah satu mau gantian, Rasulullah bersabda, man a'zama maulidi untuk syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, nanti akan aku bersyafaat di hari kiamat. Begitu juga Rasulullah menyampaikan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Netapono sira ing sunnahku lan sunnahe khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin itu? Khulafaur rasyidin itu ya ada 4 sahabat. 1 Sayyidina Umar Abu Bakar, 2 Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi kita diperintah Nabi mencontoh beliau, juga mencontoh khulafaur rasyidin. Dalam hal Maulid ini, khulafaur rasyidin yang pertama Abu Bakar menyampaikan, man a'zama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Abu Bakar menyampaikan,
Barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rafiqi fil jannah, nanti akan menjadi temanku di surga. Jadi koncolnya Abu Bakar. Ini saya pernah menyampaikan begini, ada yang bertanya, Pak Ustaz, apakah Abu Bakar itu masuk surga? Jawabannya bagaimana? Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 1 adalah sahabat Abu Bakar. Jadi belum meninggal sudah disampaikan. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa dihisab. Nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar, nomor 3 Utsman, nomor 4 Sayyidina Ali, nomor 5 Tolha, nomor 6 Zubair bin Awam, nomor 7 Abdurrahman bin Auf, 8 Sa'ad bin Abi Waqqas, 9 Sa'id bin Zaid, kemudian yang ke-10 Abu Ubaidah. 10 sahabat ini yang dijamin masuk surga karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa saja yang mengagungkan kelahiran Nabi, kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, nanti akan menjadi temannya di surga. Yang kedua, Sayyidina Umar mengatakan, man a'dhama maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqad ahyal Islam. Karena siapa mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh sama dengan menghidup-hidupkan agama Islam. Jadi panjenengan ini termasuk urip-urip agama Gusti Allah, agama Islam. Kemudian Sayyidina Utsman juga mengatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama anfaqa dhahaban min jabal Uhud. Barang siapa yang meninfakkan 1 dirham untuk hormat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama dengan infak emas sebesar gunung Uhud. Jadi panjenengan jalu ini nyumbang, ini nyumbang lagi. Ini nyumbang 1 dirham. 1 dirham itu kalau diteruskan rupiah itu ya sekitar 4.600. Sekarang 5.000. Jadi kalau ibu-ibu ini nyumbang peringatan Maulid ini 5.000, itu sama dengan nyumbang emas sebesar gunung Uhud. Semarang gunung Uhud. Kalau kan, meskipun dengan pun sadar tinggal gunung Uhud, bisa umroh atau haji. Sendiri sawah itu di sawah. Sendiri gelang itu dicoplok gelangnya. Kaki tinggal di Jabal, terus nyumbang. Sehingga nyumbang, ibarat nol, ya tetap dapat pahalanya untuk hormat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Sayyidina Ali, yang keempat, Sayyidina Ali menyampaikan, man a'dhama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka meninggalnya akan tetap masih dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah matinya selalu mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu
besar pahala bagi orang yang hormat kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulu ini emane sing larang-larang diri menuju akhirat kali ketune. Saya tidak kerosok. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian dalam satu hadis dijelaskan panjenengan kali kula itu dijoaken kanjeng Nabi 3 kali dibanding dengan sahabat. Rasulullah pernah bersabda, "Tuba liman ro'ani wa amana bi." Beruntung bagi siapa yang ketemu aku, siapa yang berjumpa aku dan iman kepadaku. Jadi beruntung siapa yang bertemu aku, tahu aku dan iman kepadaku. Siapa itu? Ya para sahabat. Sahabat semua tahu baginda Nabi hidup bersama Rasulullah dan iman kepada Rasulullah. Kemudian diteruskan summa tuba liman amana bi walam ro'ani. Beruntung dan sangat beruntung yaitu siapa saja yang beriman kepadaku walaupun belum pernah ketemu aku. Sinten iki? Kita semua. Panjenengan kali kula niki terus kanjeng Nabi untung double. Menjadi orang yang beruntung, sangat beruntung. Gak tahu ketemu Nabi kok iman karo kanjeng Nabi. Panjenengan wis ora kanjeng Nabi napa mboten Bu? Kanjeng Nabi nate kepanggih jenengan apa mboten? Dan sampai akhir-akhir nate ngimpi tak boleh ngimpi. Nek ngimpi ketemu malapir. Lo sering gitu. Mimpi itu ya. Mimpi saja belum, tapi kita ini beriman. Iman kepada Rasulullah, memuliakan, mengagungkan Rasulullah, kemudian menolong Rasulullah dan mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini termasuk orang yang sangat beruntung. Pesan suci Al-Quran surat Al-A'raf ayat 57. Nanti buka kembali Qurannya. Siapakah orang yang beruntung itu? Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa azzaruhu, dan memuliakannya, mengagungkannya, memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa nasaruhu, dan menolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang terang yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa Al-Quran. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang untung itu sinten? Yaitu yang setunggal amanu bihi, iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, Gusti Allah kirim
nabi di dunia ini jumlahnya 124.000. Kita jumlahnya 124.000. Semuanya laki-laki, tidak ada nabi perempuan. Mungkin ibu-ibu lakukan atau itu memang keadilan Gusti Allah. Ini nabi ini itu istri putri. Bahaya ini ku pas nerami wahyu dalam kondisi gayo tak kok dalam kondisi haid, boleh balik boleh kate balik raya atau ada perintah langsung dari Gusti Allah untuk memimpin perang. Nah saat itu kondisi Rasulnya perempuan dalam kondisi hamil besar 9 bulan 9 hari, kurang sedikit lahir, no? Ada perintah perang, kasih tahu keadilan Gusti Allah. Jadi 124.000 nabi, kemudian 313 rasul. Dari 313 rasul itu yang wajib diketahui jumlahnya 25, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari 25 itu ada yang the best, ada 5 yang the best, yaitu yang mendapatkan julukan Ulul Azmi. 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh mendapat ulul azmi, diantaranya adalah membuat perahu atau kapal. Di kala itu belum ada perahu atau kapal. Kalau Nabi Ibrahim diberi istimewaan apa itu? Dibakar tidak mempan, dibakar tanpa demen. Soalnya orang Tuhannya ya narubuni bardan wasalaman alaiya. Dengan pokongan sampai di moco itu, insya Allah jauh kosong. Menjadi mujizat dari dia. Lalu Nabi Musa diberi tongkat ajaib bisa membelah lautan. Kalau Nabi Isa ulul azminya diberi kehebatan bisa menghidupkan orang mati. Lalu Nabi Muhammad mujizat berupa Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah dari 5 itu yang paling hebat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi yang selalu disebut-sebut tidak pernah henti dari sebutan itu adalah hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi orang yang sangat beruntung itu yang pertama mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin bahwa Rasulullah adalah kekasih Allah, yakin bahwa Rasulullah adalah nabinya Allah, yakin bahwa Rasulullah adalah utusannya Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjenengan kudu yakin nabi sing terakhir itu Nabi Muhammad. Mantun itu bangun Nabi Nabi. Jadi Indonesia ini kata Nabi anyar, ya, Nabi palsu. Tuh anehnya juga banyak pengikutnya. Makanya panjenengan jangan sampai berubah imannya. Ojo sampai percaya dengan Nabi Nabi. Jadi di Indonesia ini hebat, banyak Nabi palsu, ya.
ono sing olahraga badminton ngaku dadi nabi, ya. Petinju ngaku dadi, wong sing heran malih ngaku dadi malaikat Jibril. Ya. Dadi mukso ngakoni awake dadi malaikat Jibril. Sinten niku? Lia Eden. Ngaku dadi malaikat Jibril cakal polisi. Alhamdulillah hebat Indonesia. Polisi Indonesia paling hebat karena bisa nyekel malaikat Jibril. Jadi sing dicekel ya mereka Israel ya. Bisa sampai aman ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu orang yang beruntung itu satu mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua wa'azzaruhu, memuliakannya, mengagungkannya, memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan Nabi Muhammad. Dengan cara bagaimana mengagungkan Nabi Muhammad itu? Satu, senang dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senang mengadakan peringatan Maulid Nabi. Ini namanya memuliakan. Kemudian memperbanyak membaca sholawat Nabi, yaitu dibaca secara pribadi maupun bersama-sama, atau seperti ini diiringi musik dan seterusnya. Jadi ini termasuk mengagungkan, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang banyak baca sholawat Nabi itu, satu yang paling banyak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para malaikat. Yang ketiga, orang-orang yang beriman. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat untuk Nabi. Jadi Allah itu bersolawat, malaikat bersolawat. Nah, para alim ulama menyampaikan bahwa solawatnya Gusti Allah kepada Nabi itu adalah rahmat. Jadi rahmatnya selalu diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau solawatnya malaikat adalah permohonan ampun. Jadi malaikat minta kepada Allah agar Rasulullah terampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, khususnya DPC, khususnya lagi jamaah pengajian artikel sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Jadi perintah Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah untuknya, untuk Nabi Muhammad. Wa sallimu taslima, salam penghormatan. Oleh karena itu kita hendaknya banyak membaca sholawat Nabi. Ini ibu-ibu setiap hari baca sholawat ya? Insya Allah, insya Allah. Tapi walaupun tidak insya Allah, memang harus tuh. Soalnya wajib bagi kita baca sholawat Nabi, terutama di dalam sholat. Sebab saat sholat itu ada yang wajib kita baca dalam sholawat itu. Sholawat yang wajib kita baca dalam sholat itu ketika kita tahiyat akhir, itu ada wajib bagi kita untuk membaca sholawat Nabi.
dibaca sholawat Nabi. Kira-kira istiqomah atau tidak itu sholawat? Sehari berapa kali kira-kira? 11 17 kok ngepres nih. Itu pas-pasan ya. Diusahakan sholawatnya itu sehari itu minimal 100 kali. Diusahakan minimal 100 kali. Itu untuk 100 kali bukan 1 menit. Ya. Sallallahu alaihi wasallam 100 kali itu 1 menit atau 2 menit 3 menit ya. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini pernah saya sampaikan manfaatnya baca sholawat di antaranya Rasulullah pernah didatangi oleh 4 malaikat. 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, 3 malaikat Israil. 4 malaikat ini bertamu pada Rasulullah SAW. Kemudian yang pertama malaikat Jibril ngendika, ya Rasulullah, kalau umat panjenengan menawi umat panjenengan mau sholawat sedinten sedoso ngantos 200 niku dados konco kula, menjadi teman saya, dan nanti kalau di saat lewat Shiratal Mustaqim, lewat sirat akan aku dampingi. Nah, sinten sing maca sholawat 10 sampai 100 setiap harinya, maka nanti ketika lewat sirat didampingi oleh malaikat Jibril. Didampingi malaikat Jibril ya aman tuh, karena katanya ukur langsung dicengkewingnya. Ini kalau akan selamat, pasti selamat. Yang kedua malaikat Mikail, malaikat pembagi rezeki. Ya Rasulullah, kalau umat panjenengan sehari baca sholawat 10 sampai 100, maka nanti ketika di padang mahsyar tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapat izin dari Allah untuk memberi minum dari telaga Kausar, telaga panjenengan. Saya ambil air minum itu, saya berikan kepada umatmu yang suka membaca sholawat 10 sampai 100. Ini bensin dari pada maksar itu sebetulnya ngombe nolak sekali panas. Nah saat ini saya gowo saat ini. Nah sampai akan bisa mendapat minum itu manakala panjenengan ini sholawati sehari 10 sampai 100. Bagaimana? Nanti malaikat Mikail itu akan membawa minuman, bagi-bagi minuman, yang dingin, yang bolong. Terus saya itu bolong. Jamaah dikro, dipatusi baca. Itu malaikat Mikail. Sedangkan malaikat Israfil, ya Rasulullah, kalau umat panjenengan bersholawat 10 sampai 100, maka nanti kalau meninggal dunia kok masih punya dosa, maka saya tidak henti-hentinya memohonkan ampun, minta kepada Allah ampunan untuk umat panjenengan sintasi ada dosa. Dijawabkan 10 kali malaikat Israfil. Sedangkan yang keempat malaikat Israil, ya Rasulullah, kalau umat panjenengan baca sholawat 10 sampai 100 setiap hari,
maka nanti kalau meninggal dunia aku mencabut nyawanya dengan pelan, dengan halus, sehingga tanpa terasa tulihnya. Jadi bensin setone berterosok tanpa terasa lur mati. Panjenengan nanti seperti yang tadi setor arang-arang itu nunggu ngoten ya. Bu, sebenarnya dibejani tombolnya itu kata mati sampai parani. Sampai terus macam-macam loh Bu. Saya ini sudah menitai apa menitai. Ternyata model-model orang mau mati, terus kalau ditanya mau sih kikir, ya, tidak ada intinya, ngeroyal lain. Ternyata hidupnya memang diboleh. Kalau mau ditanya nggak bisa makan, tadi makan kikir, kikir. Kalau wajah Yasin kan tahu itu ya Allah, kalau tidak mulai ada model sebenarnya mati ya, dan ada yang saya tahu sendiri, ada orang meninggal itu saya sampai tidak tahu ketika nyawanya tercabut terlepas, saya tidak tahu, padahal saya tekan. Saya ingin tahu bagaimana si orang lain. Saya tidak tahu keluarnya bagaimana. Tidak kelihatan. Ternyata yang meninggal itu adalah di antaranya selalu membaca sholawat Nabi, dan ada lagi satu, hafal surat Yasin. Hafal surat Yasin. Sebelum mati itu ya sambil membaca Yasin. Dari panjenengan kula suwun Yasin itu hafal pengumuman, tahlilan tiap hari loh. Yasin gak hafal, hafal ini bareng tok ya. Kenapa kan? Nek bareng yang mau hafal, nek dicoba izin. Padahal yo setiap seminggu sekali tahlilan diupayakan surat Yasin panjenengan hafal. Gitu. Dalam hadis Nabi, siapa yang baca surat Yasin 1 kali itu sama dengan khatam Al-Quran 10 kali. Jadi panjenengan baca surat Yasin 1 kali itu sama dengan khatam Al-Quran 10 kali. Kalau baca surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad 1 kali itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Makanya kalau Al-Ikhlas dibaca 3 kali sama dengan khatam Al-Quran 1 kali. Terus ambil baik dulu. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi orang yang beruntung itu satu yang mengimani Nabi, yang kedua memuliakan Nabi, yang ketiga wa nasaruhu, menolongnya, nulung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menolong Rasulullah itu? Yaitu membantu meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contohnya yang mau mengaji, mendengarkan pengajian ceramah, itu termasuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menolong Nabi contohnya adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah-sunnah Kanjeng Nabi diberulang lain. Nek panjenengan lampahi sunnah Kanjeng Nabi secara total boten saged, bisa saged. Wis pundi sing saged dilakoni. Contohnya gampang, dahar tuh panjenengan dahar kadang-kadang yo gak nyuntuh Kanjeng Nabi. Kalau nyuntuh Rasulullah itu diantaranya satu, kalau makan, ambil makan itu diupayakan, diperhitungkan habis.
Kalau ngambil itu diperhitungkan, saya mengambil sekian nanti habis. Ojo cukup uang kayak bubuan itu, cukup uang kayak gitu betul. Ya Allah, jangan ambillah secukupnya yang kira-kira panjenengan bisa menghabiskan. Kalau bisa tanpa ada sisa. Nah iso kalau upos ini sampai ketinggalan. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ibu sing kecapan ae kira-kira udah menapa boten. Kira-kira kalian jomblo kali ya. Bisa masih bener-bener kosongan ya. Jadi diusahakan paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan tangan kanan, posisi duduk. Saat ini kita semangat ngadeg ya, resepsi itu. Ya Allah, kita buat resepsi kata sengaja itu. Mulanya resepsi itu hukum banyak buat ya Allah. Maka diusahakan sambil duduk. Kemudian mengunyahnya itu kalau bisa sapuluan itu ngunyai pempetan bulu. Sunai Kanjeng Nabi sapuluan ngunyai itu 40 kali ngunyah. Itu sunahnya gitu. Sampai bawahnya belum pengaruh tidak kawanan. Terus kadang dikecapi belas. Itu tidak dapat sunnah. Ternyata apa? Kalau kita itu ngunyahnya lama, itu tidak mudah kena penyakit perut. Hati otak itu gak solo-solo gilingnya. Makanya gak tambah kena loro otak. Asal ini gak ada kena loro otak mulai, memang gak tahu dikecapi. Hati. Kemudian kalau panas gak boleh ditiup. Ada panas gak boleh disebut. Ya no caranya dikipasi ya dikipasi. Makanya orang-orang dulu itu kalau makan itu ditunggu sampai dingin dulu. Itu orang dulu ini sampai adem terus didahar. Sehat. Asal ini panas-panas di panas kayak panas-panas. Makanya gampang untungnya gampang rorol ya. Jadi itu sunnah Rasul. Kemudian selesai juga mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur-syukur bisa berdoa lengkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana wa ja'alana minal muslimin. Itu banyak sunnah-sunnah Nabi yang enteng-enteng. Cuma kadang kita para jamaah yang dirahmati Allah, di antara sunnah-sunnah laki banyak menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, menolong Rasulullah. Sunnah Nabi di antara lagi gemar sholat berjamaah di masjid, kemudian gemar sholat malam, gemar baca Al-Quran, kemudian gemar bersedekah, gemar beristighfar. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah kemudian yang terakhir, orang yang sangat beruntung itu adalah wattaba'an nuran ladzi unzila ma'ah, yaitu mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran.
Mari Al-Quran kita pegang teguh. Dengan cara bagaimana? Ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. 1. Mengimani. 2. Membacanya. Yang ketiga, mempelajari isinya. Yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima, mengajarkannya atau mendakwahkannya. Itu adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ulaika humul muflihun. Siapa yang punya syarat itu, 4 itu, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Wong sing bejo dunyane, bejo akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan akhir sekali lagi, alhamdulillah kita bisa bersama-sama memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berharap untuk mendapat syafaat dari Rasulullah. Kita ini, kata Nabi, termasuk orang yang sangat beruntung. Kenapa? Sebab kita tidak tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita beriman kepada baginda Nabi. Oleh karena itu kita lengkapi supaya kita menjadi orang yang sangat beruntung. 1, kita harus iman kepadanya sampai mati. Yang kedua, kita memuliakannya. Yang ketiga, menolongnya. Yang keempat, mengikuti jejak-jejak langkahnya. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya Rabbal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir, sholawat bersama. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saudaraku, putra dan putri, muslimat, ulang pengajian membawa rahmat. Yuk kita baca sholawat supaya besok dapat syafaat. Painten marut topo tukupan yang madura, sebab sematan diatur tulang, nawi lepat nyuwunnya mula.
sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sirri fi sa'il asma'i wa sifat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.